Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Kali ini kita akan membahas pembuatan video pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint. Dalam tahapan ini yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah membuat slide dulu dalam Microsoft PowerPoint. Setelah itu nanti dubbing atau pengisian suara sambil merekam layar. Kemudian yang ketiga adalah editing dan finishing. Untuk yang pertama kali kita akan membuat slide di PowerPoint. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah bahannya, bahan yang akan kita buat slide. Kemudian Microsoft PowerPoint-nya sendiri, aplikasinya tentunya semuanya sudah terinstall di dalam laptop masing-masing, karena ini biasanya sudah bawaan dari Microsoft, ya. Maka kita tinggal buka Microsoft PowerPoint-nya, nih ya. Kita klik 2 kali, kita tunggu. Nah, ini saya menggunakan Office 2010, jadi tampilan awalnya seperti ini. Kalau yang Office di atas 2010 biasanya tampilannya sudah memanjang, sehingga bila di slideshow ini akan satu layar penuh. Karena ini PowerPoint Office saya menggunakan 2010, maka perlu disetting kembali, ya. Karena kalau tidak disetting nanti hasil videonya seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, hanya ini ada tidak penuh, tidak satu layar penuh. Karena itu kita perlu setting kembali, ya. Caranya setting, desain diklik. Nah, yang atasnya ada desain diklik, kemudian backstab diklik yang paling kiri. Nah, kemudian ini on screen show-nya, ini perbandingannya kita rubah menjadi 16:9. Kita klik sini, kemudian kita oke. Nah, selesai. Kalau ini kita slideshow-nya, nah, kita klik maka akan penuh gambarnya. Nah, kita kembali, ya, klik kanan, kemudian show, data kembali ke semula. Oke, Bapak Ibu, setelah ini, ya, setelah sampai sini kita lanjutkan. Ini kan ada tempat 16. Kalau kita klik sini kemudian kita delete juga bisa. Tapi ini nanti kalau kita enter nanti akan keluar lagi seperti ini, ya. Karena itu kita delete dulu, ya. Karena itu kita buat menggunakan blank slide saja, ya. Caranya klik kemudian new slide, kita pilih yang blank, yang kosong, agar kita tidak terganggu dengan tulisan itu, ya. Ini yang slide 2 ini sudah kosong, slide 1 masih sebenarnya. Kita del saja slide 1, ya, tadi, ya. Setelah itu kita enter, ini akan menjadi slide kosong terus kalau kita enter terus, ya. Nah, ini akan menjadi slide kosong. Ini mempermudah kita supaya sebenarnya sih kalau terbiasa sudah tidak mengganggu lagi, tapi kalau belum biasa kok ada tulisannya terus seperti itu, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah ini kita ke background. Kita akan membuat background dulu. Background caranya kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint ini sendiri bawaannya, ya. Kita klik desain. Di sini ada beberapa template, ya, yang bisa kita gunakan untuk background kita, ya. Ini masih di bawahnya masih ada caranya, klik ini untuk memilih. Nah, seperti ini. Kemudian juga Bapak Ibu guru kalau sudah mempunyai background sendiri, mungkin sudah mengunduh dari internet, bisa menggunakan background style, ya. Format background lewat ini bisa, ya. Atau juga bisa lewat ini, klik kanan format background, ya. Klik kanan tadi terus format background diklik, maka akan akan muncul pilihan seperti ini. Maka kita pilih yang ini, picture or texture fill. Nah, ini, ya. Kemudian kita untuk mencari file kita klik file ini. Nah, di sini saya biasanya menggunakan background papan tulis agar lebih jelas dalam membuat tulisannya.
Baik, saya biasanya menggunakan background ini. Untuk kalau kita ingin semuanya menggunakan background ini, maka kita klik apply to on, diterapkan di semua slide. Klik sini aja. Oke, kalau sudah close. Ini kalau kita klik sini, kita tambahkan, kita enter ya. Nah, ini akan seperti ini terus. Itu Bapak Ibu. Kemudian biasanya yang slide pertama untuk judul ini biasanya kita menggunakan slide yang berwarna atau slide yang sudah kita rancang terlebih dahulu sehingga menarik, karena tujuannya di halaman pertama atau tampilan pertama itu untuk menarik. Dan bila kita akan upload di YouTube, nanti yang kita tampilkan halaman mukanya adalah biasanya yang halaman pertama. Maka cara membuat background ini supaya berbeda, kalau sudah ada diunduh tadi, sudah ada di unduhan, bisa dengan cara itu tadi, tapi jangan play to all ya, tapi hanya itu sekali saja itu. Kemudian kita gunakan ini saja untuk contohnya, kita gunakan ini ya. Yang mana ya? Kita pilih dulu yang agak menarik. Kalau saya biasanya suka warna gelap ya, agar mudah, mungkin ini atau ini. Kita coba yang ini dulu ya. Kemudian klik kanan, karena yang akan kita terapkan hanya slide pertama saja, maka kita kliknya jangan yang to all, tapi yang to select ya, yang diseleksi. Klik sini, maka slide pertama saja yang akan berubah. Baik, setelah itu kita akan membuat tulisan judul ya, judul dari video ini. Caranya adalah klik insert, kemudian untuk membuat tulisan bisa word art ini atau bisa text box. Kalau word art ini sudah ditentukan bentuk tulisan dan warnanya, tapi sebenarnya juga masih bisa dirubah untuk warnanya nanti kalau sudah jadi ya. Coba saya buat menggunakan text box dulu ya, menggunakan ini dulu. Klik sini, kemudian sini diklik, kemudian dituliskan. Misalnya video pembelajaran kelas 5 ya Bapak Ibu. Kemudian kita desainnya atau ketata letaknya kita rubah agar lebih bagus. Kemudian besarnya font kita buat 32 saja. Kemudian jenis fontnya agar lebih jelas kita gunakan misalnya Aharoni ini ya, lebih jelas. Setelah itu judul berikutnya atau subjudul berikutnya kita lanjutkan. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan word art juga boleh. Kita coba untuk menggunakan yang jenis ini. Kemudian kita tulis, kita blok supaya bisa terhapus ketika kita menulis. Misalnya pembelajaran kelas 5 tema, kita sudah sampai tema 5 ya, subtema 3. Nah ini dulu, karena ini terlalu besar maka kita kecilkan. Caranya sama, kita ke home. Nah, angka ini kita kecilkan, misalnya 32 kecil, 36 sekian, 40 aja ya. Nah, sekian. Kemudian tema 5 subtema 3 pembelajaran berapa, maka kita tambahkan lagi insert. Nah, kita pilih aja yang kira-kira menarik. Langsung kita tulis yang sudah keblok begini bisa ya Bapak Ibu. Langsung kita tulis pembelajaran
misalnya. Nah ini terlalu besar, kita kecilkan, langkahnya seperti tadi ya. Kemudian kita pakai 40 aja ya, pembelajaran 1. Nah, tata letaknya kita sesuaikan. Kemudian jenis hurufnya juga bisa kita rubah. Huruf Pepsi ini tidak terlalu jelas ya, pembelajaran 1-nya. Makaroni untuk yang ini karena tulisannya ada bayangannya maka kurang begitu jelas, bisa kita ganti kalau masih belum puas ya. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, pembelajaran 1. Kemudian untuk identitas Bapak Ibu bisa diselipkan di sini, kita ke insert, kemudian text box aja, kemudian kita klik di sini, misalnya oleh siapa begitu ya. Oleh kedua Nah biasanya ini menggunakan huruf bersambung biar kelihatan lebih bagus ya. Kita gunakan huruf bersambung, pilih saja misalnya nah seperti ini. Nah ini sudah halaman judul. Nah Bapak Ibu guru biasanya dalam video pembelajaran untuk pembukaan itu ada karakternya. Karakter bisa rekaman video panjenengan sendiri atau karakter yang berwujud animasi ya. Maka untuk itu kita buat ruang di sini nanti untuk penyelipan karakter nanti bisa kita buat dalam bagian editing video ya, kita masukkan karakter dalam situ nanti ya. Untuk sementara ini judulnya bisa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memasukkan gambar di sini agar lebih kelihatan, lebih menarik gitu ya. Caranya kita buka buku dulu, buku guru, buku siswa ya, buku siswa kelas 5. Nah misalnya kita ambil bagian gambarnya dulu yang pembelajaran 1 ya. Nah ini kita lihat pada gambar yang menjadi penghias subtemanya, bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu guru. Cara mengambil gambar ini ya adalah dengan ini kalau kalian Bapak Ibu guru menggunakan Foxit Reader untuk PDF-nya. Saya suka menggunakan ini karena mudah pengoperasiannya ya. Klik snapshot. Nah, kemudian ini akan ada tanda tambah. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa blok ini di drag ya, dipencet tidak dilepas, yang klik kanan ya. Nah klik kiri ya, klik kanan ini, klik kiri ya, kanan kan yang kanan. Nah, klik kiri tanpa dilepas. Kemudian setelah itu diklik kanan terus di copy. Setelah itu kita buka PowerPoint-nya, kita selipkan di sini, kita paste di sini. Nah, ini untuk menghias saja. Bapak Ibu guru nanti bisa explore bagaimana biar lebih menariknya ya. Seperti itu. Nah ini nanti kita akan gunakan sebagai tempat apa tadi karakternya. Kalau kurang geser bisa kita geser bersama-sama. Caranya Bapak Guru blok, klik dari sini, klik kiri dari sini, ditarik. Nah ini namanya menggabungkan ya. Nah setelah itu kita geser bersama-sama. Nah di sini biar ruangnya agak luas nanti yang digunakan untuk menaruh atau menyelipkan karakternya. Begitu Bapak Ibu guru ya. Nah ini nanti setelah itu nanti kita lanjutkan membuat materinya. Biasanya yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau
kalau dalam tema itu biasanya saya sering selipkan muatan pelajaran ya, muatan pelajaran. Misalnya kita pilih insert, kemudian kita pilih text box saja, tulisannya muatan pelajaran, muatan pelajaran. Kemudian kita edit dulu tulisannya biar lebih jelas. 20-24 cukup ya, tebal tulisannya. Nah, kalau untuk pembelajaran biasanya kita gunakan tulisan ini, tulisan Calibri juga cukup ya, karena jelas tulisannya. Yang penting ini dalam pembelajaran kan tulisannya terbaca dengan jelas. Nah, setelah ini muatan pelajaran kita tulis. Nah, kita kembali lagi ke insert, text box, muatan pelajaran apa yang akan kita ajarkan atau akan kita buat video ya. Misalnya yang pertama, atau kita gunakan ini aja Bapak Ibu ya. Insert di home ya, di home, kemudian ada 1 2 3 atau ABC. Nah, kita gunakan ini coba ya. 1 sudah ada di sini, maka kalau kita enter nanti otomatis akan ada 2 ya. Ada angka 2 maksudnya. 1 misalnya IPA, kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga SSD misalnya. SSD maaf, yang ketiga SBDP, kok SSD ya, SBDP misalnya. Nah, setelah selesai kita edit agar lebih besar, lebih jelas tulisannya, misalnya 32. Nah, kalau ini besar, tentunya ini disesuaikan ya. Ada pakai ini tadi ya, American, tidak perlu ditebalkan kalau sudah ini ya, karena ini tadi 32, tentunya ini juga harus lebih besar, paling tidak sama lah ya, muat 32. Untuk memperindah silahkan Bapak Ibu guru nanti bisa explore sendiri, bisa menggunakan poin-poin ininya ya, menggunakan yang lebih seni lagi, misalnya bisa ditemukan di internet ya. Tapi ini untuk sebagai contoh saya buat seperti ini dulu. Yang penting Bapak Ibu guru tahu prosesnya, nanti untuk masalah penampilannya silahkan dieksplor sendiri. Baik, setelah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru akan menulis ini dengan tulisan yang sama, maka untuk mempercepatnya kita bisa copy dari tulisan ini ya. Misalnya kita copy ini, kita blok dulu, kemudian kita copy, kita klik sini, pastekan di sini. Nah, maka ini tinggal mengganti tulisannya saja. Tujuan pembelajaran. Ini ya. Tentunya Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran, mungkin diambil dari RPP biar tinggal kopas ya, copy paste. Kalau dengan copy paste kan prosesnya lebih cepat. Nah, maka kita copy paste saja. Nah, Bapak Ibu, kita kopaskan dari RPP yang sudah ada saja biar cepat. Nah, ini sudah disiapkan, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita buka PowerPoint-nya lagi, dan ini juga kita blok, kita paste di sini, paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi kan ada angkanya, tapi di sini hilang. Bisa kita ulang kembali biar ada angkanya, kita klik sini. Ya. Maka sudah jadi, cepet ya kalau pakai ini. Ya. Kemudian untuk
tulisannya biar terbaca, bisa kita besarkan sedikit misalnya. Nah, ini sesuai dengan tata letaknya ya. Dan agar rata kanan kiri seperti di Word kita pilih ini. Nah, maka sudah jadi untuk tujuan pembelajarannya. Mungkin ini bisa kita kecilkan biar sesuai dengan tulisan yang ada di bawahnya. Misalnya 28 ya. Ini. Dan kita akan ke slide berikutnya. Ini kita masuk kepada materi pembelajaran. Misalnya materi pembelajaran pertama adalah kita lihat di buku siswanya Pak, kita lihat di sini ya. Nah, ini kelihatannya rantai-rantai makanan dan jaring-jaring, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, berarti materi IPA. Kemudian Bapak Ibu guru bisa tambahkan ini, misalnya ini karena harus dibaca, maka kita selipi hiasan ini ya, kita blok dulu. Snapshot jangan lupa, kalau kita menggunakan Foxit Reader tadi, kita klik kanan, kemudian copy, dan kita buka PowerPoint-nya lagi yang kosong tadi. Slide selanjutnya kita paste ya, paste di sini. Nah, ini untuk hiasan aja. Ini ayo membaca perintah, bahwa dalam video ini kita disuruh untuk membaca. Kemudian kita ke buku kembali. Nah, ini bisa kita copy tulisannya Bapak Guru. Caranya adalah klik ini ya, snapshotnya kita matikan, tidak perlu kita matikan, klik ini saja sudah snapshotnya otomatis mati. Kemudian kita blok materinya. Nah, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian paste di sini. Nah, maka besar kita tarik ini supaya muat ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal ngedit. Nah, kita tarik sini. Kita edit judulnya Bapak Ibu, kita klik. Kemudian kita enter biar ada jarak antara judul dan bacaannya. Kemudian kita buat rata kiri kanan ini ya, dan ini yang paling bawah kita enter biar rata kiri kanannya betul. Tuh. Dan yang ini judulnya rata kiri kanannya begini, kita buat ini aja untuk judulnya ya, yang tengah aja di blok. Begitu selanjutnya sampai selesai. Karena ini dalam video ini nanti bacaan, maka saya copy semuanya ya, saya copy semuanya karena nanti untuk dibaca. Karena dalam ini adalah nanti mungkin perintahnya adalah menyimpulkan atau mencari pokok pikiran atau kalimat utama, mungkin nanti di perintah berikutnya, karena saya juga belum baca keseluruhan ya, maka kita copy semuanya. Tadi seharusnya saya harus baca dulu semuanya, sehingga nanti dalam pembuatannya kita tidak meraba-raba. Tapi kelihatannya seperti itu. Kalau ada yang membaca, biasanya masuk ke materi bahasa Indonesia, karena tadi yang dibahas adalah apa Bapak Ibu? Ini bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran, maka dalam bacaan ini nanti tentu mungkin perintahnya seperti itu ya. Sebenarnya dalam PowerPoint itu yang ditampilkan adalah poin-poinnya saja, tapi dalam pembelajaran ini biasanya itu karena ada perintah membaca seperti itu, saya sering gunakan, saya tampilkan semuanya saja ya, biar mudah saya membuatnya, mempercepat prosesnya juga. Itu Bapak Ibu ya. Demikian seterusnya ya. Klik di sini untuk membuat slide berikutnya, di enter, kemudian buka materinya. Nah, kalau mau kita selipkan gambar nanti adalah kita menggunakan snapshot, jangan lupa. Kemudian kita blok gambarnya, klik kiri, kemudian ditarik,
ya. Kemudian dilepas. Kalau ada mungkin muncul ini, kita klik silangnya saja, kita close, kemudian kita copy, klik kanan copy, kemudian kita buka PowerPoint-nya, kita paste di sini. Nah, ini misalnya gambar untuk hiasannya, untuk lebih menjelaskannya. Dan nanti tulisannya kita kembali ke materinya, ke buku siswanya. Jangan lupa klik select yang tulisan ini, kita blok tulisannya, kemudian kita klik kanan copy, kemudian kita buka PowerPoint, kita paste di sini, kemudian kita edit tulisannya, kita atur sedemikian rupa. Kalau ada seperti ini, maka kita harus mengeditnya satu persatu Bapak Ibu ya. Kita klik sini, kita backspace supaya naik ke atas, kita spasi. Demikian juga ini seterusnya, backspace spasi begitu. Karena ini dari PDF mengopinya agar bisa teratur, backspace spasi. Baru kita atur kembali Bapak Ibu. Mungkin seperti ini ya. Nah, masih mungkin ini paragraf kedua, kita lihat nanti di buku siswanya dengan berarti tidak ya. Kita kembalikan aja. Ini paragraf kedua, mungkin yang paragraf pertama tadi. Nah, ini tidak diberi paragraf sebenarnya. Nah, ini tidak diberi paragraf sebenarnya, tapi ini dalam satu paragraf kelihatannya, karena di bawah nanti ada perintah berdasarkan bacaan di atas bersama temanmu sebelum lakukan kegiatan berikut. Carilah, garis bawahilah kosakata. Dan ada perintah membuat peta pikiran berdasarkan bacaan di atas. Temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Nah, di sini ada tulisan paragrafnya. Jadi kalau kita mencari kalimat utamanya, tentunya harus bisa memisahkan paragraf. Karena ini tidak dipisahkan sebenarnya, maka untuk patokannya adalah ini ya. Ini sampai sini satu paragraf, ini sampai sini satu paragraf. Demikian seterusnya sampai nanti pengeditan atau pembuatan slide-nya selesai. Ya. Untuk anak-anak biar tidak bingung, mungkin kita bisa buatkan paragraf seperti ini. Awal paragraf tulisannya menjorok ke dalam ya. Kemudian kita rata kanan kiri. Nah, ini paragraf kedua. Paragraf pertama juga bisa kita buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini saja ya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, kemudian selanjutnya nanti paragraf ketiga dan seterusnya sampai selesai ya. Setelah selesai nanti kita akan ke bagian 2, yaitu rekam layar dengan dubbing suara. Sampai di sini dulu Bapak Ibu guru untuk pembuatan slide, bisa dilanjutkan sendiri sampai selesai. Setelah selesai nanti kita akan belajar untuk merekam layar dalam laptop.